Libra, selebihnya cek di kolom deskripsi. Terima kasih. Oh, Creamy, you already full. Yeah, they eat a lot now. Kok gitu? Just leave my belongings there. Yeah, Fontana. Just keep my belonging there on the dining table and then you can clean up the rest. Thank you. Oke, Libra. Libra. Dua pedang tapi dalam posisi yang terbalik. Bingung nggak bingung ya? Kadang nggak bisa memutuskan apa yang harus diputuskan gitu loh. Pengen mengakhiri kebingungan tapi ada beberapa Libra yang masih balik bingung lagi. Jadi bingung nggak bingung, bingung nggak bingung. Gue harus ngomong gimana ya? Ya itulah kondisinya. Kalau boleh gue saranin ya ambil aja waktu lu, biasa aja, enakin diri lu ya, senengin diri lu gitu loh. Banyak-banyak ngomong sama diri sendiri, ini bener nggak yang gue lakuin gitu loh, bener nggak saran orang seperti ini gitu loh. Jadi nggak bolak-balik itu kayak indecisive gitu ya, nggak bisa mutusin. Bolak-balik itu capek, harus di hal dan peristiwa yang sama, di kondisi yang sama dan keadaan yang sama. Libra, Gemini, Aquarius, ini energi lu sendiri. Jadi kalau lu bisa lepas, sekali lepas, lu lepaslah selamanya gitu ya. Kalau yang sudah lepas ya udah, gua nggak ada saran lagi gitu loh. Bagi yang masih bolak-balik maju mundur, ya diingat aja ini hidup lu. Lu maju mundur gitu ngapain gitu loh. Bolak-balik lu balik ke peristiwa negatif menyakitkan yang sama itu juga buat apa. Jadi diingat-ingat ketika lu itu sudah bisa move on tapi kok kembali lagi ke keadaan di mana lu itu nggak bisa move on, balik lagi ke keadaan yang bikin lu menderita atau orang-orang itu yang memang nggak pantas buat lu gitu ya. Jadi you have to cut what doesn't deserve you. Lu harus bisa berani untuk mutus tali atau rantai yang udah nggak pantas buat lu, yang udah benar-benar nggak baik buat lu. Ada temperance di sini, tapi dalam posisi yang terbalik. Kembali lagi, gampang aja nih ada yang berkaitan sama Sagittarius, gampang aja ya. Sekali lagi, kadang berani nggak berani, kadang mau maju mundur lagi, kadang iya, iyanya 100% nanti pelan-pelan enggak gitu ya. Benar-benar lu pikir baik-baik aja, bagus nggak ini buat diri gua gitu, apa emang bener langkah yang gua ambil gitu ya, gua harus seperti apa lagi. Jadi nggak bolak-balik kembali lagi gitu loh ke hal yang bikin lu itu nggak enak, menderita dan sebagainya. Oke, justice di sini, keadilan, udahlah, karma itu datang pada tempatnya gitu ya. Nggak usah kita itu sibuk mengarang skenario untuk gua mau apa ya, balas dendam. Gua mau merancang satu hal yang begini dan begitu. Walaupun seseorang ataupun mereka, banyak orang ya, mendapatkan apa yang mereka dapat, biarkan gitu loh. Karena memang bukan taraf kadar level kita yang lu harus paham ya Libra. Bukan taraf kita untuk menghakimi, bukan. Karena kalau gua pribadi gitu ya, gua bukan Tuhan. Siapa gua gitu loh. Yang di atas yang punya hidup, yang menciptakan aja nggak mengadili gua gitu ya. Kok gue seenaknya aja mencibir orang gitu ya, menghakimi, labeling gitu ya, ngomong justifying tindakan seseorang, enggak. Ya udah waktunya, ya udah waktunya aja gitu loh. Emang berat untuk hidup menjadi baik itu emang berat gitu loh. Kadang nggak akan ada yang mau gitu ya. Lebih banyak orang itu lebih seneng breaking gitu ya. Lebih seneng untuk ngomong aja, boasting ini, boasting itu ya. So ini, so itu. Tapi ketika kita sudah sadar, tempat kita bukan di sana, level kita bukan di sana, udah lepasin aja gitu loh. Jadi nggak perlu kita itu bingung, mau orang itu menyimpan rahasia, mau orang itu ilfeel, mau orang itu bikin kita iritasi, tempatkan diri kita itu di mana. Jadi move on-nya itu bisa pas, enak gitu loh, nggak maju, mundur gitu ya. Ngambil tindakan iya ya iya, enggak ya enggak. Jadi cukup ya cukup, udah selesai gitu ya. Nggak perlu diperpanjang lagi, nggak perlu didramatisasi lagi. Jadi hal-hal seperti itu yang Libra saat ini itu harus tempuh, harus pahami ya.
Karma biarkan bekerja. Cepat atau lambat nggak akan salah alamat. Itu yang gue yakini. Jadi udahlah, jalan aja pada tempatnya. Hidup masing-masing gitu ya, hidup sendiri-sendiri. Oke, The Fool di sini ada yang berkaitan sama Aquarius, seperti yang gua bilang, tinggalkan yang perlu tinggalkan, yang nggak perlu dilihat, yang nggak perlu dilihat gitu loh. Lu harus sadar level lu, posisi lu sendiri. Gampangannya kayak gitu. Nggak perlu terlalu banyak pikiran ya, nggak perlu terlalu banyak babi bu yang ribet-ribet itu ditinggalkan aja gitu loh. Nggak perlu terlalu banyak mikir, apalagi yang buat lu itu emosi, sakit hati, iritasi dan lain sebagainya. Iritasi dan lain sebagainya. Jadi disimpelin aja, oke? Okay? Wait, because I have to open something. Where is my Safari? Safari, Safari, Safari. No, I don't want this. Yeah, okay. Let us wait for it to be open. Oke, ada 6 tongkat di sini, Leo, Sagittarius, sama Aries. Oh, I have open one. I have unfold one. I have draw one, but I did not open it. Oke. 3 kartu terakhir akan gue lihat di sini. Jadi 6 tongkat di sini. Kesuksesan, gue nggak ngomong ini terjamin 100% ya. Jadi jangan berpegang pada omongan gue. Yang lu harus pegang adalah tindakan yang lu buat masa depan lu sendiri. Gue cuma nyampaikan pesan. Tergantung setiap pribadi untuk melakukan. Bukan hanya memaknai tanggung jawab lu ke diri lu sendiri besar ya. Bukan tanggung jawab gua. Tanggung jawab gua adalah sama ke diri gua sendiri, gua hanya nyampein pesan. Pesan itu lu perbuat seperti apa, nah tergantung lu. Lu mau sukses atau enggak di masa depan, walaupun kartu gua, suksesnya banyak, percuma. Gitu ya. Nggak akan terjadi kalau lu itu nggak ambil tindakan, sudah cukup. Nggak bisa. Ya, memang di depan itu baik, bagus, Leo, Sagittarius, sama Aries. Nah, sekarang dilihat, lu apa yang lu perbuat buat diri lu sekarang, buat di masa depan tuh baik. Itu. Jadi memang kondisinya yang gue lihat di sini bagus, plus semua, kemenangan semua gitu loh, ada baik semua. Nah, tapi catatannya yang gue lihat di sini adalah Libranya bisa nggak maintenance dirinya, melindungi energinya, mempaskan dirinya untuk oke, gue mau berhasil, oke, gue mau tinggalkan yang ini, oke, gue mau berubah, oke, gue nggak akan kembali ke state yang sama, ke situasi yang sama, gue nggak akan menempatkan diri gue itu ke tempat yang jelek, di lingkungan yang bikin gua itu menderita dan lain sebagainya. Udah cukup ya cukup. Nah, kalau Libra gak benar-benar bisa memposisikan dirinya seperti itu ya, masih bolak-balik kembali lagi. Nah, ini gua susah. Gak akan kartu kemenangan ini gak akan disambut di depan mata. Tapi yang gue lihat memang baik di masa depan karena lu sudah set up diri lu, udah meyakinkan diri lu untuk enggak, habis finish ya finish. Lu nggak baik, situasi ini nggak baik, lingkungan ini nggak baik, udah gue maunya seperti ini. Akhirnya lu seimbang ya. Karena Libra itu timbangan, skill ya. Seharusnya memang lu seimbang. Nah, itu lu tempatkan sendiri, lu wujudkan sendiri. Gue cuma nyampein pesan aja. Oke, ada 8 cawan di sini. Sangat jelas sekali. Lu memang diminta untuk meninggalkan yang sudah jelek. Yang sudah, what's wrong with my, what the heck? I'm sorry, my language. What's wrong with my language? Okay, my goodness. Okay, I'm sorry. Because I'm so caught up with this. Oh, okay. Ya, jadi kalau lu sendiri enggak benar-benar, I have to tap it. My goodness. Really? I have to click it. Really? Like ya, sorry. Jadi kalau lu masih bolak-balik, nah ini susah. Karena ini sudah jelas 8 cawan, Cancer,
Pisces sama Scorpio. Ini banyak yang gue lihat ini lebih berkaitan sama Scorpio ya. Berat meninggalkan, kepingin kembali, tapi masa depan harus diraih. Jadi ini makanya templesnya kartu keseimbangan ini kadang lu seimbang, kadang enggak. Kadang pas, kadang enggak. Kadang merasa yakin, kadang mau mundur gitu ya. Dipastiin diri lu. Kalau udah tahu yang di belakang itu bikin lu menderita, kenapa dilakonin lagi? Kenapa dijalanin lagi? Rasa yang pernah ada, kenapa dengan rasa yang pernah ada kalau itu bikin lu menderita? Seriously, man, seriously. Kalau gua enggak, enggak. Gua udah pernah menjalani itu ya. Rasa yang pernah ada gitu, memorinya banyak. Terus kenapa? Itu kan memori gitu loh. Memori. Jangan bikin itu jadi history lu gitu loh. Memori lu jadikan history. Oh, lu mau bikin sejarah ke diri lu yang gagal. Aduh. Gue mempertanyakan tingkat kesadaran, tingkat emosi, dan tingkat kewarasan gue di sana. Kalau gue memposisikan atau menempatkan level gue seperti itu, ya udah, gue memang levelnya ya rendah dan segampang itu gitu loh. Gue nggak mau, jadi lebih baik gue enggak, no, untuk masa lalu lebih baik enggak, lebih baik udahan. Oke, judgment, lo harus bikin keputusan ya. Ada Scorpio di sini, lo harus bikin keputusan. Kembali lagi gitu loh, terserah lo bisa bikin keputusan atau enggak. Karena memang yang gue lihat di sini, kalau pun lu nggak mau gitu ya, bukan kembali lagi, bukan orang lain atau gue sebagai penyampai pesan yang harus bertanggung jawab. Walaupun sulit tuh harus hadapin. Walaupun lu nggak mau, lu harus bisa lihat kenyataannya. Walaupun itu pahit dan harus lu ambil, lu harus ambil deh. Lu harus hadapi, walaupun lu nggak mau. Lu harus oke, lu harus iya. Bagaimana lu harus bisa melihat masa depan lu itu gimana. Sesuatu yang memang walaupun bagi lu itu nggak bisa dan nggak mampu lu raih, ya harus mau. Harus lu bisain. Karena emang ini masa depan lu yang gue lihat gitu loh. Ini nggak main-main ya. Ini ada yang melibatkan banyak orang, keputusan ini. Lu harus bisa ambil. Judgment ada di sini, kartunya karma ada di sini. Jadi, kalau pun lu berat, ambil waktu lu sendiri untuk melihat masa depan lu mau di-set seperti apa. Masa depan lu itu mau ditentukan seperti apa. Jadi nggak main-main lu itu untuk ngambil satu keputusan, untuk ngelihat, membiarkan diri lu itu, oke dah, biar dah gue disetir orang. Nah, biarin dah apa kata gitu ya. Itu zaman begini apa kata. Jadi gue nggak paham. Oke. 3 kartu terakhir gue merchant ya. Kalau lu memang harus negosiasi aja. Ya, deal aja. Coba lebih pintar daripada mereka. Gak perlu lu berkata atau berkoar-koar, gue gak setuju, lu harus seperti ini, gak perlu. Kalau gue pribadi, gue gak akan sibuk untuk merubah orang lain. Gue ke anak gue aja gue gak mau merubah mereka gitu loh. Yang gue katakan ke mereka, gue percaya lu itu bisa tanggung jawab ke hidup lu. Karena lu gagal bukan karena gue. Karena gue udah ngasih contoh. Gue ini bukti hidup. Kalau gue itu nggak seperti ini, nggak seperti itu, gue nggak boasting. Pun ke pasangan gue gitu ya, gue nggak tertarik merubah lu. Lu punya jalan hidup sendiri gitu loh. Makanya bagi mereka yang nggak bisa tegas ya, negosiasi ini bukan yang katanya suruh tegas, ini sekarang suruh negosiasi. Tegasnya di sini adalah lu lebih pintar dari mereka gitu loh. Lu bisa memaknai, lu bisa ngerti tindakan apa yang lu harus bisa ambil gitu loh. Jadi demi mencapai cita-cita lu, kalau lu dihubungkan, lu berkaitan, lu intinya itu berkubang dengan orang-orang yang gak bisa buat lu itu lebih positif, lebih dewasa, lebih baik di masa depan. Nah,
cita-cita lu, apa yang lu mau itu nggak akan terjadi di sini. Ya, intinya lu nggak pintar itu aja, lu nggak mampu untuk membuat diri lu secara baik. Karena lu sendiri menempatkan diri lu dengan orang-orang atau lingkungan yang nggak baik. Jadi akhirnya lu jadi nggak baik. Simpelnya kayak gitu mah. Jadi tegasin ke diri lu. Gua mau seperti apa, gua maunya bagaimana, ini sudah jelas nggak baik, kenapa gua terusin? Lingkungan ini jelas membuat gua menderita, kenapa gua terusin? Ada the whore di sini, gua nggak mau. Kadang ada banyak yang nggak mau gua pastikan, apalagi di kartu ini, ya. Karena kartu ini berbeda, bukan yang konvensional. Kalau sudah tahu artinya the whore gitu ya, gua nggak mau terlalu salah kaprah gitu. Lu harus bisa menjual diri lu ke tingkat atau ke level yang berbeda. Gue nggak ngomong jual diri ke arah yang seperti itu. Gue nggak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Asli, terlalu rendah buat gue ya. Lo level kayak gitu tuh bukan kelas gue, bukan tempatnya di sini. Sayang sekali. Kalau lu nggak bisa, sekali lagi, lingkungan, orang-orang yang nggak bisa melihat value lu, nilai lu, kalau gua hempaskan. Nggak perlu gua ngomong, bukan level gua di sini. Udahlah. Mereka nggak paham, lo ngapain bikin mereka paham? Orang mereka udah nggak paham. Kalau kita ngajari matematika atau pelajaran apapun itu yang buat anak SMA, tapi atau kita kasihkan ke anak kelas 5 SD, kan udah bener-bener nggak relevan gitu loh. Bener-bener udah nggak nyambung gitu. Jadi kalau gua yang levelnya udah sekian, harus gua turunin demi mereka itu mampu ngeliat, aduh kayaknya enggak deh. 1-2 kali udah diperingatkan, udah dikasih pesan, kayaknya terlalu ya. Gua harus bisa move on ke orang-orang yang bisa aja udah mampu ngeliat gitu loh. The last, hati-hati di sini, iya sekali lagi keinginan untuk kembali lagi, padahal ini sudah ada 8 cawan suruh move on ya, tetapi templesnya dalam keadaan terbalik ya. Di sini ada the whore sama the last sama the merchant gitu ya. Ini ada entah orang yang berkaitan Libra dengan Libra atau Libranya sendiri, ini banyak yang katakanlah itu terbuai sesuatu yang nggak baik. Sudah gue bilang, kalau sesuatu udah nggak baik, harusnya lu bisa cut. Bisa move on ke hal yang lebih membuat lu itu lebih positif. Bisa ngangkat diri lu, bisa membuat diri lu itu jauh lebih baik. Tapi kalau kembali lagi ke hal yang jelek, ke hal yang sifatnya itu bikin lu itu lebih negatif, ya itu sekali lagi pilihan diri lu sendiri. Gua hanya nyampein pesan ya, tetapi yang gua lihat di sini harus benar-benar hati-hati ke lingkungan lu, apalagi diri lu sendiri. Diri lu sendiri nggak bisa menempatkan, diri lu sendiri nggak bisa memutuskan. Waduh, loss-nya bukan di kita, ruginya bukan di kita, ruginya juga bukan di gua gitu loh, tapi diri lu sendiri. Silahkan diputuskan sendiri. Oke, thank you Libra.